beserta seluruh jajaran KPK yang hadir. Tadi terima kasih sudah disampaikan apa yang telah dilakukan oleh KPK ya dalam rangka untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan saya melihat tantangan KPK semasa wabah COVID-19 ini sangat besar ya tantangannya, karena ada dana besar yang akan digunakan dan itu digunakan secara darurat. Banyak hal-hal yang tentu akan timbul potensi-potensi kerawanan-kerawanan terkait dengan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Tapi tadi dengan paparan yang sudah disampaikan, saya juga memberikan apresiasi karena sudah ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan oleh KPK dan itu sangat baik. Tinggal bagaimana kemudian pelaksanaan dan update-update selanjutnya, karena kita tidak tahu ini akan selesai sampai kapan ya. Jadi yang sudah dilakukan ini saya harap ada update-nya terus ya, disesuaikan juga dengan perkembangan kondisi yang ada yang akan kita hadapi ke depan. Kemudian terkait dengan Perpu juga ya, ini kita memang menyadari ada niat baik dari pemerintah yang mengeluarkan Perpu ini juga karena ada desakan kebutuhan, namun tetap memang menimbulkan beberapa catatan-catatan ya, seperti di pasal 27 yang saya juga tadi sepakat yang disampaikan oleh Bung Habib. Sebenarnya ini bukan imunitas ya terhadap satu tindak pidana ya. Secara teoretik juga sebenarnya pasal 27 ini cukup menyisakan masalah ya, karena dikatakan tidak dapat digugat perdata, padahal itu adalah hak setiap orang kalau mengajukan gugatan ya, tergantung nanti pembuktiannya seperti apa. Kemudian dikatakan juga produknya bukan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek TUN ya, padahal ya kalau misalnya nanti ada keputusan TUN yang konkret individual final ya, lantas bagaimana? Ini tetap akan menjadi catatan-catatan juga, termasuk juga soal pidana ya. Sebenarnya saya bisa memahami adanya pasal 27 ini muncul karena selama ini para penyelenggara negara dibayang-bayangi oleh ketakutan ketika mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu sifatnya administratif, kemudian akhirnya harus mempertanggungjawabkan secara pidana ya. Padahal kita sudah tahu semua bahwa ya kalau tidak ada kehendak jahatnya, kalau tidak ada mens reanya, maka ya kebijakan itu tidak bisa dipidana. Dan sebenarnya pasal 27 ini juga sudah menerangkan dengan sendirinya dengan dikatakan sepanjang ada itikat baik dan tidak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya maksudnya ya kalau tidak ada mens rea ya tidak apa-apa. Tapi memang pasal ini muncul hanya untuk menguatkan kepada penyelenggara negara bahwa ketika dalam masa COVID-19 ini untuk melakukan terobosan-terobosan jangan khawatir, intinya begitu. Nah, yang paling penting adalah juga kita sampaikan kepada semua pihak bahwa ya meskipun ada pasal 27 ini, tapi sepanjang ada sebuah perbuatan yang dia memenuhi unsur melawan hukum, ada mens reanya, tetap tidak bisa kemudian dia lepas dari pertanggungjawaban pidana. Nah, itu juga penting. Kalau tidak ada kong kali kong, kalau tidak ada permufakatan jahat ya tentu tidak ada masalah. Silakan lakukan terobosan sepanjang tidak ada mens rea itu. Nah, itu juga menurut saya juga penting kita sampaikan dalam kesempatan ini juga agar ketika nanti ada orang-orang yang punya kehendak jahat akhirnya melakukan satu permufakatan jahat, memanfaatkan situasi ini, dia menganggap oh ada pasal 27 imunitas dong, padahal tidak. Jadi silakan KPK bekerja jika memang ada perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur pidana yang ada mens reanya. Nah, yang berikutnya saya juga berharap KPK secara terus-menerus, secara update, membuat peta potensi kerawanan tindak pidana korupsi selama masa COVID ini. Ya. Sampai detail yang bisa juga jadi panduan bagi kementerian-kementerian ataupun lembaga-lembaga yang akan mendapatkan tugas untuk penanganan COVID-19. Jadi misalnya untuk kebijakan ABC, maka potensi kerawanannya seperti ini dan sebagainya. Nah, ini sebagai bagian dari tugas atau fungsi KPK untuk melakukan pencegahan
ya, yang menjadi kunci sebenarnya ketika masa COVID-19 ini. Termasuk juga bahkan tadi juga disampaikan oleh teman-teman, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang saat ini menjadi sorotan publik, ya, seperti tadi kartu prakerja dan sebagainya. Menurut saya KPK pun bisa melakukan kajian terkait dengan pencegahannya. Kajian, kita lihat kajian, oh ternyata di sini juga rawan atau ada potensi menjadi tindak pidana korupsi. Sarankan saja, hentikan. Jadi menurut saya KPK juga bisa merekomendasikan kepada eksekutif, khususnya kepada presiden, jika ada satu kebijakan-kebijakan yang sangat rawan, yang sangat berpotensi, atau bahkan sudah bisa dikatakan ya meskipun abu-abu lah ya, itu bisa mengarah pada tindak pidana korupsi, rekomendasi hentikan. Ya, supaya kita tidak